Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله التي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama hadir di masjid ini, tentunya untuk mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian menanti waktu isya kita isi dengan pengajian, yang mana pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz tentang jual beli yang terlarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita bersalawat teriring salam kita kepada Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an, dan juga kepada orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, pembahasan kita masih tentunya membahas tentang jual beli yang terlarang. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hukum asal jual beli itu adalah boleh selama tidak ada larangan dari syariat, selama tidak ada dalil
baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW yang melarangnya, maka boleh ya. Mempelajari hukum jual beli ini merupakan salah satu bentuk ya mempelajari ketaatan yang sifatnya aturan. Sebab kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang dibebankan kepada kita ini dibagi dua. Ada ibadah yang dia merupakan ritual, ada ibadah yang dia merupakan ketaatan kepada aturan. Ibadah yang dia sifatnya ritual, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu, berzikir, ya, berumrah. Ini ritual. Yang kedua, ibadah yang sifatnya ketaatan terhadap aturan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Namun Allah tentunya menetapkan aturan-aturan dalam jual beli yang harus kita taati. Ya. Tidak boleh keluar dari aturan tersebut. Ibadah yang sifatnya ritual, banyak yang selamat di situ. Tapi ibadah yang sifatnya ketaatan terhadap aturan, ini banyak yang tidak selamat. Ada orang dia rajin sholat 5 waktu, umroh berkali-kali, tapi dia masih korupsi. Dari sisi ritual dia selamat, tapi dari sisi ketaatan kepada aturan tidak selamat. Ya. Maka kita disuruh untuk mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Karena perintah-perintah itu aturan, larangan-larangan itu merupakan aturan. Ya. Ada orang dia rajin berinfak, ya, dia sholat 5 waktunya selalu di masjid berjamaah, tapi dia masih berbuat riba. Dari sisi ritual dia selamat, tapi dari sisi ketaatan terhadap aturan dia tidak selamat. Oleh karena itu kita duduk di majelis ilmu ini dalam rangka kita mempelajari aturan, agar kita bisa mentaati aturan tersebut, kita tahu aturan tersebut. Kita duduk di majelis ilmu karena disitulah tempatnya kita mempelajari aturan tersebut agar kita mentaatinya. Ya. Ngapain kamu ngaji yang pembahasannya jual beli? Ya. Justru kita membahas jual beli, kita belajar tentang jual beli agar kita tahu aturan-aturan dalam jual beli. Banyak orang yang jatuh di dalam perkara-perkara yang haram dalam jual beli karena dia tidak tahu hukum-hukum dalam jual beli.
tidak taat dalam aturan. Maka ini ya, di antara tujuan kita itu belajar, kita itu menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, agar kita mengetahui aturan-aturan, sehingga kita bisa konsisten di atas aturan tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada malam hari insyaallah kita melanjutkan apa yang ditorehkan oleh muallif hafizallahu taala dalam buku beliau tentang jual beli yang dilarang. Ya. Kata beliau, bai'ul habalil habalah, menjual janin ya yang masih ada di dalam perut induknya. Ya, ini nggak boleh. Ya, karena dia tidak tahu apakah nanti janin itu bisa selamat keluar dari perut induknya, atau janin itu nanti akan mati dalam perut induknya. Jahala, tidak jelas, kemudian goror. Ya. Ini telah dilarang oleh Nabi SAW. Karena tidak jelas, ya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, ya, Rasulullah SAW, ya, kana ahlul jahiliyah yatabaya'una luhumal juzur, ya, bahwa orang-orang jahiliyah, ya, biasa menjual daging unta sampai masa habalal, yakni menjual sampai masa janin tersebut ada di perut induknya. Ya. Dan habalal adalah antantijan naqatu summa tahmilul lati tunjab allati nutijat fanahahum Rasulullah SAW an dzalik. Ya. Adapun habalul habala itu adalah antun tajannaqatu, bahwa unta betina tersebut, ya, ada unta betina tersebut hamil, unta tersebut dilahirkan, ya, kemudian setelah itu dibiarkan unta tersebut sampai dia besar, summa tahmil, kemudian dia hamil, allati nutijat, yang tadi telah dilahirkan oleh induknya yang pertama. Ya. Fanahahum Rasulullah SAW melarang, ya, andalik, ya, melarang jual beli yang seperti itu. Kenapa? Wal illatu fihi jahalatul ajal. Ya, illatnya, penyebabnya kenapa tidak boleh, karena tidak jelasnya masa, ya, penyerahannya, dan juga masa pembayarannya. Ya. Karena tadi telah kita jelaskan bahwa menjual janin dalam perut induknya itu tidak diperbolehkan, karena telah dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali kalau janin itu hanya sifatnya mengikut. Ada seorang dia membeli unta, ternyata untanya lagi bunting. Ya, yang dia jual bukan janinnya, tapi yang dijual adalah induknya. Boleh di sini. Kenapa? Karena yang janin itu hanya mengikut. Ya, hanya mengikuti induknya. Karena yang dia beli adalah induknya. Tentu janinnya ikut juga. Saya jual induknya, janinnya tidak. Ya. Maka ini tidak boleh. Sama orang dia jual tanah, pohonnya tidak dijual.
Ini saya jual tanah, di atasnya ada rumah, saya hanya jual tanahnya, rumahnya saya nggak jual. Gimana mau rumahnya? Kalau bisa diangkat rumahnya nggak apa-apa, dipindahin tempatnya. Ya, saya jual rumah, tanahnya enggak. Ini kan jual beli yang tidak jelas semuanya. Dia jual rumahnya tapi tanahnya tidak. Kalau rumahnya rumah batu, gimana coba? Ya, kalau rumahnya mungkin rumah panggung masih bisa dipindahin. Ya. Nah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka ya, agama Islam ini telah memberikan aturan, ya, aturan di dalam jual beli. Ya. Diberikan aturan dalam muamalah. Ya, seperti tadi hadis, ya, menjual janin di dalam perut unta atau ya sapi ataupun hewan ternak yang lainnya. Ya. Atau menjual janin dari janin yang berada di perut induknya. Ya, dan ini merupakan transaksi di zaman jahiliyah. Ya. Ada seorang laki-laki, misalkan dia membeli seekor unta, ya, seekor unta betina, hingga unta tersebut melahirkan. Ya. Kemudian, ya, anak unta itu tadi hidup sampai dewasa, lalu melahirkan lagi. Ya, jadi diserahkannya setelah unta itu yang tadinya dia beli, ya, dia beli janin itu setelah keluar belum diserahkan, kemudian unta ini dipelihara, kemudian menghasilkan anak. Sementara dia sudah sebenarnya dijual tapi belum diserah dimakan. Ya. Kapan dia serah terimanya? Setelah unta itu dewasa baru dia serah terima. Ya, maka ini dilarang di dalam agama kita. Ya, dan begini jual beli di zaman Rasulullah SAW telah dilarang karena adanya unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual. Ya, apalagi kalau janin benar-benar ada nggak janin tersebut dalam perut ibunya, bisa jadi mungkin dia hamil tiba-tiba janinnya hilang. Ya, jadi ini ada ketidakjelasan di sana. Maka jual beli itu harus dilakukan, ya, terhadap barang yang sudah jelas keadaannya, ya, jelas keadaannya, baik itu harganya, ya, ataupun fisik dari barang tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya bai'ul hasah. Ya, termasuk jual beli yang dilarang adalah bai'ul hasah. Apa bai'ul hasah itu? Ya, Nabi larangan di sini disebutkan dulu hadisnya. Nah, Rasulullah SAW min bai'il hasah. Nabi SAW melarang dari jual beli hasah. Ya, yakni jual beli dengan, sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu, dengan menggunakan lemparan kerikil, ya, atau jual beli dengan lemparan batu. Ya. Tentang jual beli dengan lemparan batu ini, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, amma bai'ul hasadi fa fi salasatu tawilat. Adapun jual beli dengan lemparan kerikil, ya, maka ini ada 3 penafsiran. Pertama, seorang, ya, ayyakula, seorang berkata, bituka min hadhil aswabi ma waqat alaihi al-hasatul lati armiha. Ya, aku jual kepadamu dari kain ini atau pakaian ini, ma waqat alaihi al-hasatu allati armiha, di mana
kerikil atau batu itu jatuh ketika aku melemparkannya. Ya. Dia ambil batu kemudian dia lemparkan kepada tumpukan baju. Ya. Mana saja batu itu jatuh dari baju yang numpuk tersebut, maka itu dijual kepada si pembeli. Ya. Kepada si pembeli. Ingat dilarangnya karena tidak jelas. Belum tanpa si pembeli melihat barang yang akan dia beli tadi. Yang penting di mana batu itu saya jual. Bisa jadi baju yang terkena kerikil atau batu tersebut, ya harganya mungkin lebih murah ataupun bisa jadi lebih mahal. Karena dia juga belum, dia si pembeli saya jual dengan harga sekian. Ya. Nah, ini ada termasuk ya, ini diantara penafsiran. Ya, mana saja jatuh, mana saja baju yang terkena oleh batu tersebut, maka aku jual kepadamu. Ya, atau aku menjual kepadamu bagian tanah ini. Ya, dari sini sampai di mana batu tersebut jatuh. Ya, di mana dia berdiri terus dia melempar. Ya. Dari batas batu tersebut jatuh, ataupun tidak mesti harus batu, bisa jadi pakai lemparnya pakai kayu misalkan. Ya. Maka disitulah batas tanah saya jual. Ya. Ustaz, tidak apa kalau begitu, yang penting si pembelinya ridho. Sama-sama ridho. Ya. Maka ya ridho di atas perkara yang telah dilarang oleh syariat. Ya nggak boleh. Disinilah apa ketaatan terhadap aturan tadi. Ya. Nabi SAW melarang jual belian seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW an bai'il hasati. Nabi SAW telah melarang jual beli dengan menggunakan lemparan batu ataupun yang sejenisnya. Ya. Dari sini saja, kalau Nabi sudah melarang, ya sudah. Ketaatan terhadap aturan. Sekarang kalau penjual dan pembelinya saling meridhai dengan sistem seperti itu, tetap tidak boleh, jual belinya batal. Ya, karena menyetujui sesuatu yang telah dilarang oleh syariat. Kalau nanti seperti itu, antara seorang yang berzina dengan wanita yang dia zinai, oh nggak apa-apa, sama-sama ridho. Ya, sama-sama ridho. Ya. Sama pun demikian, transaksi ribawi misalkan, enggak apa-apa kan, sama-sama ridho. Ya, ridho di atas perkara dilarang oleh agama, ya tidak boleh. Ya. Intinya ketika Nabi melarang jual beli demikian, maka kita tinggalkan, meskipun antara si penjual dan si pembeli sama-sama ridho. Ini ketaatan terhadap ibadah yang katanya dengan ketaatan terhadap aturan. Ya. Ini penafsiran yang pertama kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Penafsiran yang kedua kata Imam An-Nawawi, ayyaqula bi'tuka la'annaka bil khiyari ila an armiya bihatil hasati. Ya. Aku menjual kepadamu dengan syarat engkau memiliki hak memilih hingga aku melempar batu ini. Silakan kamu milih, ya, sampai aku melemparkan batu ini di mana batu tersebut jatuh, maka itulah yang aku jual. Padahal belum tentu itu yang dia pilih. Ya, ini jahala, ya, ketidakjelasan. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga kata Imam An-Nawawi adalah an yaj'ala nafsar rami bil hasati bai'an fayaqulu idza ramaita hadha sawba bil hasati fa mabi'un minka bikada. Ya. Yaitu pihak yang kedua, yakni si pembeli, si calon pembeli menjadikan lemparan batu itu sebagai akad jual beli. Ya. Si penjual berkata,
jika aku melemparkan kain ini dengan batu, maka saat itu kain tersebut terjual kepadamu dengan harga sekian. Ya, maaf, si penjual ya berkata kepada si calon pembeli, jika aku melemparkan kain ini dengan batu, ya, maka saat itu kain tersebut terjual kepadamu dengan harga sekian. Padahal si penawar belum menawar harga, tapi sudah ditentukan harga sekian. Ya, ini ada unsur ketidakjelasan. Ya, karena harus jelas, barang yang dijual harus jelas, harganya juga harus jelas. Ya, ini diantara ilat. Ya, nah, dari jual beli ini, ya, dilarangnya. Ada juga yang mengatakan, ya, dalam penjelasan yang lain, ada yang mengatakan begini, ya, lemparlah batu, maka apapun yang keluar, mau misalkan jumlah atau angka atau barang tertentu, maka dia menjadi milikku dengan jumlah dinar atau dirham sesuai dengan jumlahnya. Ya, dia ini si penjual ya berkata kepada si pembeli, jadi si pembeli yang melempar begitu. Ya, si pembelinya yang melempar. Apapun yang keluar dari barang yang terkena misalkan, ya, maka barang itu menjadi milikku. Ya, dengan 1 dinar atau 1 dirham sesuai dengan jumlahnya. Yang nentuin harganya siapa? Si pembeli. Ya, harusnya yang menentuin harga siapa? Si penjual. Ya, ini unsur jelasan dalam jual beli dengan lemparan tersebut. Intinya kaum muslim dan kaum muslim rahimakumullah, ya, ketika syariat telah melarang, maka kita tinggalkan. Ya, kita tahu atau tidak misalkan ilatnya kenapa syariat melarang, anggaplah kita belum tahu. Ketika syariatnya sudah larang, sudah kita tinggalkan. Ya, sebagai bentuk ya ketaatan kita terhadap larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, jual beli yang terlarang berikutnya adalah asbul fahli. Ya. Apa yang dimaksud dengan asbul fahli? Ya, yakni larangan jual beli mengawinkan hewan betina dengan pejantan. Ya, si A punya hewan jantan. Ya. Kemudian hewan jantan ini yang dikawinkan sama hewan betina. Ya. Kemudian nanti si pemilik hewan betina ini membayar sejumlah uang kepada si pemilik hewan jantan. Jual beli jual beli mengawinkan hewan. Ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jasa. Ya. Kenapa dilarangnya? Sebabnya karena tidak jelas apakah nanti si pejantan ini, ya, dari hasil perkawinan itu menghasilkan anak, menghasilkan janin atau tidak. Di situ nggak jelas. Ya. Lagian juga ini menjual apa? Menjual apa itu? Menjual sperma, ya, kepada hewan betina. Sementara itu kan tidak boleh. Hatta itu pada hewan, apalagi pada manusia nggak boleh. Ada orang karena si A anaknya pintar-pintar, berarti bibitnya bagus, akhirnya dia beli sperma si A lalu disuntikan kepada si B. Ya, B ini istrinya si C. Boleh? Enggak boleh. Ya.
Ustaz, gimana kalau misalkan si fulan memiliki hewan pejantan dikawinkan dengan si hewan yang punya si B tanpa ada biaya, tanpa ada jual beli? Enggak apa-apa, boleh. Yang dilarang itu ya seperti berjual beli, membayar. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, nahan Nabi SAW an asbil fahli. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, jual beli asbil fahli, yaitu hewan pejantan, ya, dikawinkan dengan hewan betina dengan apa namanya, membayar. Ya, Nabi SAW melarang, yaitu bayaran yang diambil atas jasa mengawinkan hewan jantan. Ya, ini tidak mesti harus onta, sapi, kambing, ayam, ya, kucing. Kalau sekarang ini kucing. Ya, ini nggak boleh. Kalau mau dikawinkan saya tanpa bayaran jasa itu, ya, artinya tanpa dibayar jasanya begitu, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau jasa yang tadi dibayar, maka ini nggak boleh. Nabi melarangnya. Di antara penyebab terlarangnya adalah karena belum tentu si hewan pejantan tadi bisa membuahkan sel telur yang ada pada hewan betina. Ya. Kan tujuannya agar ada generasinya begitu. Si kucing agar ada generasinya ke depan. Ya. Di sini salah satu bentuk ketidakjelasannya. Kemudian Nabi, ya jelas, Nabi sudah melarang, yang nggak boleh kita lakukan. Maka kalau misalkan ada orang yang dia punya kucing betina, ya kucing betinanya kepengen punya anak begitu, ya nggak apa-apa, dia datang kepada seorang yang punya kucing jantan, dia kawinkan. Tapi tidak usah ada transaksi jual beli. Ya. Jual beli kucing juga kan termasuk dilarang. Ya, jual beli kucing. Ya, kecuali kalau misalkan dia jual beli kucing tersebut dengan sesuai dengan seharga dengan perawatan yang jadi masalah. Tapi kalau dia mendapatkan keuntungan dari situ, ya nggak boleh jual beli. Karena itu kucing hewan yang tidak boleh tidak diperbolehkan, dan hewan yang memang tidak dimakan. Ya. Nah, jadi di sini, ya, bayaran yang diambil atas jasa mengawinkan hewan jantan, maka ini tidak boleh. Ya, hewan itu apa saja, mau dia kuda, unta, kambing, ya, ayam, ya, yang penting dia mengawinkan begitu. Maka ini tidak boleh mendapatkan upah dari situ. Ya. Nah, meskipun sama-sama ridho antara si pemilik jantan dengan si pemilik hewan betina, Nabi telah melarang hal tersebut. Ya, apa sebab larangannya? Karena mengandung unsur ketidakjelasan. Ya, tidak diketahui apakah nanti itu akan memberikan manfaat atau tidak. Ya, bahkan bisa jadi si pejantan tadi bisa jadi tidak mengawini si hewan betina tersebut. Ya, jadi ada unsur gharar, ya, unsur ketidakpastian. Maka ini telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas bin Malik, di sini nggak disebutkan dalam buku ini. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau sebagaimana beliau hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, yaitu dibolehkan menerima semacam al-karamah. Karamah itu semacam hadiah. Ya, misalkan si pemilik hewan jantan tadi, ya, dia
mengawinkan dengan hewan betina, ya, lalu si pemilik hewan betina memberikan hadiah, maka ini masih ada keringanan, ya, berupa hadiah, ya, bukan membayar jasa, tapi hadiah sebagai ucapan terima kasih dari si pemilik hewan betina tadi kepada si pemilik hewan jantan. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, disebutkan dalam Durar As-Saniyah bahwa Nabi SAW memberikan keringanan dalam al-karamah, yaitu membolehkan menerima hadiah yang diberikan oleh pemilik hewan betina sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai transaksi imbalan. Ya, karena sudah kawinkan hewannya tadi, sudah si pemilik hewan ini dia kasih hadiah. Ya, bukan sebagai upah jasa, ya, bukan, tapi hanya berbentuk hadiah. Maka ini dibolehkan. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Jadi jual beli atau upah jasa mewawinkan hewan jantan kepada hewan betina ini tidak boleh. Ya, telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi di zaman ini, ya, apa saja bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Jangan kata orang cuma joget-joget saja bisa dapat duit. Ya, ya, apalagi sama ini banyak yang pelihara kucing. Kita buka jasa mewawinkan kucing, ya, dapat. Ya, maka ini telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau kita berikan itu sebagai berupa hadiah, bukan imbal bayaran kepada si pemilik hewan jantan, maka tidak menjadi masalah. Ya, terhadap hadis yang membolehkan akan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang dilarang adalah bai'ul mabi qabla qabdihi. Menjual barang sebelum diserah terimakan. Ya, misal ada seorang dia membeli handphone, ya, membeli handphone. Dia beli di toko, ya, dia sudah transfer kepada si toko, dia belinya online, nggak begitu. Dia transfer sama si pemilik toko, saya beli handphone mereknya ini, ya. Kemudian setelah dia beli, barang belum ada di tangan dia, ya. Lalu dia jual handphone tersebut kepada si B. Dia beri handphone tersebut 100.000, lalu belum terjadi serah terima barang dari penjual kepada si pembeli, lalu si pembeli tadi dia jual lagi kepada si D dengan harga 150, padahal barang belum sampai sama dia, ya, belum sampai sama dia, belum dia miliki 100%, artinya belum sampai sama dia dijual 150. Maka ini tidak boleh. Ini menjual sesuatu yang belum diserah terimakan. Apa ilatnya di situ? Hah? Barang ini belum terima nih, tapi dia sudah jual. Apa ilatnya? Kenapa nggak boleh? Kalau orang sudah bayar, sudah dimiliki, sudah menjadi milik dia. Hah? Barangnya sudah ada sama penjual, cuma belum dikuasai. Penyebab tidak bolehnya kenapa? Seperti masih tukar uang dengan uang. Ini barang belum ada, dia sudah jual. Saat dia beli 100.000, kemudian dia jual 150.000. Sementara barang belum punya. Di situ ada apa? Ada riba baik namanya. Masya Allah, ya, ada riba baik. Jadi nggak boleh menjual sesuatu betul itu sudah milik. Ketika saya membeli handphone ke toko A, ya, saya telepon si pemilik toko, saya beli handphone mereknya ini.
Ya, spesifikasi seperti ini. Oke, dia transfer. Ketika dia sudah bayar, maka handphone itu sudah milik si pembeli. Tapi ketika barang itu belum diserahkan, belum dia terima, lalu dia jual lagi, di sini kenanya. Yang menjual barang sesuatu yang belum diserah terimakan, sudah milik dia bukan? Antum ketika beli online, sekarang kan online ya, kita ini kan yang zaman sekarang online ya, kita beli apa itu, apalah begitu. Sekarang apapun bisa ya, jangan itu cuma beli tusuk pembersih telinga online. Ya Allah, beli tusuk telinga. Saking malas nih orang sekarang untuk keluar, cuma beli pembersih telinga pakai online. Ya, dia beli pembersih telinga secara online, belum lagi sampai barang itu sudah bayar, belum sampai dia jual lagi. Ini ya unsur dilarangnya, karena dia belum menerima barang. Ada nggak jaminan barang itu nanti sampai sama dia? Kan belum tentu. Jangan sampai ternyata di tengah jalan barangnya dicuri, ya, atau si tukang paketnya bawa kabur barangnya, ya, maka belum betul sudah milik dia, tapi dia belum menerimanya secara penuh. Maka di sini tidak boleh menjual barang yang belum diserah terimakan, ya. Dan ini terlihat Nabi SAW. Kalau istilah modernnya apa sekarang kayak gitu? Apa? Reseller. Apa? Saya nggak tahu istilah itu. Yang jelas di zaman ini ada model itu, ya. Menjual barang belum diserah terimakan. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, man ibta'a ta'aman fala yabi hatta yaqbidahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membeli makanan, maka jangan dia menjualnya hingga dia menerimanya. Ya. Siapa yang membeli makanan, jangan dia menjual sebelum dia terjadi serah terima. Ya, untuk diperbankan. Ya, ada orang dia mau beli rumah. Si pihak bank menghubungi developer. Saya mau beli rumah dengan harga tipe sekian, harga yang sekian, dengan tipe sekian. Kata si developernya oke. Lalu si pemilik bank, si bank ini menghubungi calon pembeli tadi, calon nasabah. Itu saya silakan kamu ambil rumah di sana dengan tipe seperti ini, dengan tipe A misalkan. Tipe apa kalau rumah? Tipe 36 lah, gitu ya. Dengan tipe 36 sesuai permintaan kamu. Setelah si pihak bank telepon developernya, lalu setelah terjadi transaksi, ya, si pihak banknya sudah mungkin membayar kepada developernya, lalu si bank menghubungi si pembeli tadi, silakan kamu menghubungi developernya rumah yang sudah kamu pesan. Antara si bank dengan si developer belum terjadi serah terima, si bank sudah jual dulu. Di sini, ya, bank itu sebenarnya bisa dia selamat kalau dia menjual barang. Ada orang butuh mobil, dia mau kredit lewat bank, maka si bank itu beli dulu mobil itu, ya, kemudian dia terima dengan si penjual, baru dia jual kepada pembeli yang berikutnya. Ini yang aman, yang boleh. Tapi kalau belum terjadi serah terima, ya, meskipun sudah bayar, si pihak banknya sudah bayar, tapi belum terjadi serah terima kepada
antara developer dengan bank, maka si pihak bank tidak boleh menjual. Paham maksudnya? Dia nggak boleh jual. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Misalnya saya jual barang, kawan-kawan saya di Medan. Ya. Ternyata pembelinya orang Bali, Ustaz. Jual yang pada saya di Medan ini, saya ngirimnya Bali, Medan. Antum reseller berarti. Antum beli, ada orang beli barang. Saya jual barang, Ustaz. Ya. Saya mau gitu kan. Tapi pembelinya dia yang di Bali, Ustaz. Pembelinya di Bali. Bali, saya di Medan. Kawan itu di Medan. Jadi nominalnya sesuai dengan saya. Saya nggak tahu ke yang Balinya itu, tapi saya ngirimnya ke Bali. Si pemilik, berarti yang pemilik barang nantinya siapa? Antum punya barang, jual kepada Di Medan. kawan di Medan. Ternyata yang Medan ini jual lagi dia yang ke Bali. Dia harus serah terima dulu. Saya ngirimnya Iya, ke nggak bisa dia antum serah terima dulu sama si, kecuali kalau, ya, paham nggak? Jadi antum harusnya kan transaksi dengan si kawan antum dulu. Setelah antum transaksi, sudah serah terima, misalkan barang sudah sampai harusnya baru ke sana. Ya, harusnya begitu. Ya, kenapa antum nggak langsung aja yang ke Bali? saya nggak kenal Pak. Kecuali kalau kawan antum itu wakilnya antum. Tapi dia nggak bisa. Ya, dia penjual juga kan. Antum belum terima barangnya, kawan antum belum terima barang, dia sudah jual lagi. Nggak boleh lah, gitu. Saya kena juga, Pak. Apanya? Saya kena juga gitu. Ya, yang salah kawan antum. Kayaknya enggak. Ya, antum nggak dapat kecipratan lah. Tapi belum tahu Pak. Sudah, kalau antum nggak tahu, rubatil aklam. Ya. Betul. Kita pasti jualin kuenya. Ya. Di rumah produksi kita, Ya. kita bantuin jualin kue. Jadi barang ini kita jualin punya rumah produksi tadi. Ya. Tapi dengan harga kita gitu. Antum wakilnya atau bukan? Ya, jadi kita tuh tadi riset bukan riset, Mas. Kalau antum sebagai sales, antum jual, kalau si pemilik kue tersebut mengatakan ini kamu silakan jual, ya dari saya sekian, kamu silakan jual sekian. Disebut itu boleh. Antum kan wakil. Antum wakilnya, kalau wakilnya boleh. Antum sebagai wakil. Yang salah itu antum jual, itu toko kue antum jual. Antum bilang sama si penghuni, nih saya jual kue yang ada di situ tuh. Sementara antum kalau bukan wakil, nggak boleh lah, kan bukan milik antum. Jangan menjual sesuatu yang bukan milik kita. Jangan kata Nabi SAW, jangan kamu menjual sesuatu bimalah tamlik, sesuatu yang kamu tidak miliki. Kalau kue ini kan dia kan dibuat dulu. Ya. Jadi ada proses juga. Jadi kalau misalnya kita beli barangnya, jadi barangnya beko gitu kan. Ya, antum jadi wakil. Ya. Pakang ya. Ya. Boleh lah. Ya. Yang jelas sama, saya jual rumah. Bukan punya saya, tapi saya wakilnya. Di Ustadz jual ini, nanti kan Ustadz setiap pembelian dapat sekian. Boleh, saya sebagai wakil. Jadi masalah. Boleh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu gimana punya? Gojek. Kalau misalkan untuk beli
pesan makanan, antum beli di rumah makan A melalui Gojek. Yang paling aman adalah si Gojek beli dulu pakai uang dia, lalu nanti setelah dia beli, dia sudah miliki barang, kemudian dijual ke antum, itu yang lebih aman. Paham? Jadi kalau dia ini kan, kalau dia masak di rumah kan, Kita pesan sama dia, saya jualan, dia orang yang masak. kita yang jual, Orang yang masak. mesan Gojek. Sama kanan. Antum menjual makanan, terus Nanti kan akan sama iya. Nah, ada penjelasan Ustaz Erwan di masalah itu. Karena masalahnya si Gojek ini, dia sebenarnya kan ketika dia ada yang pesan sama melalui dia, misalkan berikan sate kepada Ajo misalnya. Ya. Ternyata harga sama aja sekian, ya kan? Harga sate 20.000, kalau Gojek diskon, ya kan? Begitu. Kemudian setelah itu si pembeli oleh Gojek ini tetap dikasih harga normal, lah itu 20.000. Coba antum apa tuh? Dia harusnya kan dia dibayarnya segitu. Misalkan potongan 20.000, kan si Gojek hanya pesan, hanya sebagai fasilitas, bukan dia yang beli, tapi dia berikan punya orang. Harusnya dia serahkan ini harga 19.000, misalkan dia kasih ke sana 19.000, karena dia bukan menjual. Begitu mungkin ya. Antum dia sebagai jasa. Jadi yang dibayar sama dia apa keuntungannya? Untung jasa, bukan dari untung makanan yang dia beli tadi. Tapi kebanyakan misal yang bayar itu nggak cash. Apa? Enggak cash. Anak, maksudnya? Iya. Dia masalahnya ya kan deposit ya. Uang dengan uang. Ya keluar dengan uang harus sama nilainya. Ya, sama nilainya, kemudian ya dan biadin, berarti nggak boleh. Ya antum ubah sistemnya aja. Ya. Jadi harusnya si Gojek ini dia dapat untung dari jasa aja. Jangan dia ambil dari makanan tadi, karena dia bukan penjual. Ya, memang ada ustadz yang memberikan bantahan pendapat Ustadz Erwandi tersebut, ada benar. Ya, wallahu a'lam. Nanti dengar lagi punya Ustadz Erwandi ya. Ya. Ada pembahasan dulu tentang itu, ya, tentang jual beli yang seperti. Kalau saya sendiri melihatnya, ya, si Gojek dia hanya jasa. Dia jasa membelikan, jasa titip namanya, belikan. Ya, kalau dari situ ada potongan, misalkan dia beli nasi misalkan hanya 20.000, ternyata ada di toko itu 15.000, hanya dia kasih 15.000 karena Gojek, maka harusnya si Gojek itu memberikan kepada si pembeli dengan harga diskon. Dia nggak boleh dapat dari situ, karena seperti dia minjem. Si pembeli ini minjem uangnya si Gojek untuk belikan makanan. Kalau pinjam berarti uang dengan uang. Harusnya apa? Tidak boleh lebih. 15.000 berarti 15.000. Kalau lebih riba, itu yang nggak boleh. Makanya si Gojek akhirnya dia ngambil jasa aja. Atau cara yang kedua, si Gojek dia belikan makanan, lalu dia jual lagi pada si pembeli. Maka ini yang lebih aman, insya Allah. Biar kaya ketika berbeda. Ya harus beda lah, kan dia jual. Kalau satunya 15, kalau dimasukin aplikasi Gojek kan jadi 22. Jadi 22. Jadi 22 itu 2.000 untuk apa?
Untuk aplikasi, wallahu a'lam. Enggak tangan. Enggak tahu. Ya Allah a'lam. Nanti tanya ke Ustaz Erwandi lah yang lebih dalam. Saya ini cuma di atasnya aja. Ya Allah a'lam. Enggak tahu. Harus dikaji lagi. Ya, kaji lagi insyaallah. Ya, ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Iya, Pak. Kan ada gini, orang sistem kredit, ya kredit. Iya, Pak. Misalnya ada orang beli HP, harganya 5 juta. Jadi oleh si yang punya modal ini, dibawa orang yang beli ke toko, jual HP. Iya. Jadi nanti harganya 5 juta. Tapi orang yang nanti bayar ke yang punya modal itu 6 juta. Dengan cara kredit. Tapi dia dapat gambarannya, barang langsung diberikan pada yang beli. Yang mau. Jadi si pemilik modal datang ke toko HP bersama si pembeli. Ya. Si pemilik modal dia beli HP dulu kepada si toko 5 juta. Setelah terjadi transaksi, si pemilik toko menyerahkan barang kepada si pemilik modal, kemudian dia jual kepada si pembeli tadi yang mau beli sama dia dengan cara kredit harganya 6 juta. Boleh lah. Karena transaksinya yang pertama kepada si pemilik toko. Kemudian dia jual ke sini dengan 6 juta, maka boleh. Kenapa? Karena dia transaksinya dengan ini, bukan dengan pemilik toko lagi. Boleh. Namanya jual beli. Ya itu keuntungan dia kan. Dia untung 1 juta, boleh seperti itu. Boleh. Meskipun si pembelinya dia itu dia bawa ke toko, ya, karena biar tahu ini barangnya ini, ya nggak apa-apa. Dia bayar kemudian dia jual. Tapi transaksi toko adalah si pemilik dengan si pemilik modal, bukan dengan si pemilik si ini tadi, si yang calon pembeli yang si pemilik modal itu, ya. Yang seperti itu boleh. Wallahu a'lam. Nah, ya sama sekarang kalau ada yang buka kredit yang seperti itu kan, biasanya kan seperti begitu kan. Jadi dia belikan dulu, dia ini kan, nih barangnya semua sunyi, baru dia transaksi, baru dia ini yang boleh, ini jual beli kredit yang boleh. Coba antum lihat yang anu motor sekarang kan jauh sekali ya. Allah, anak kredit subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.